Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Intan Nurum. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Salam kenal. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dilancarin segalanya, pokoknya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku nggak masak-masak ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku berkegiatan seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Meskipun berpuasa, kita gak boleh mager-mager di rumah ya, diam-diam mulu baik gitu. Kebetulan kalau misalnya rumah aku tuh, kalau akunya diam, rumahnya makin berantakan parah. Jadi tetap harus digerakin ini badan, meskipun puasa, meskipun males pengen rebahan, tetap harus lanjutin buat beres-beresin rumah. Nah, ini tuh kegiatan aku dimulai dari suami aku udah berangkat kerja ya, sekitar jam 8-an gitu. Jadi aku baru moods buat beres-beres rumah karena udah sholat subuh tuh aku tidur dulu sebentar gitu karena gak kuat ngantuk. Lanjut deh, mau mulai beraktivitas di siang hari. Dan seperti biasa ya, ruangan yang selalu berantakan ini sebelumnya tuh kalau malam padahal udah beres nih, aku sebelum tidur tuh udah beres, dan gak tahu kenapa pas bangun tidur tuh udah berantakan lagi kayak gini. Maklum ceweknya di rumah sendiri, yang beres-beres juga sendiri. Pak Susi kalau mau beres-beres paling di depan rumah aja, di sekitaran kolam. Kalau misalnya urusan beresin dalam rumah kan udah aku ceritain ya bagian aku gitu. Nah, di sini tuh Rafa tuh baru bangun tidur, jadi masih ngumpulin nyawa gitu sambil pengen nonton TV. Ini tuh sambil nonton TV gitu, Rafanya anteng banget. Dan aku beres-beres rumah, jadi gak digangguin gitu karena dianya juga masih baru bangun tidur gitu. Di sini nggak lupa aku sapuin karpetnya dan aku lipetin dulu karena aku mau pel lantai lagi. Jangan bosen-bosen ya lihat video aku yang kerjaannya cuman begini. Maklum ibu rumah tangga tuh kerjaannya nggak ada habisnya dan kerjaannya ya begini-begini terus. Dilanjut ini aku juga beresin kamar karena sekarang kan udah gak ada yang tidur juga, Rafa udah bangun. Nah, enaknya anak udah agak besar tuh bisa agak disuruh-suruh ya bun. Ini tuh aku nyuruh Rafa buat bawain sapu dan anaknya tuh alhamdulillah nurut banget gitu. Dibawain sapu lidi buat sapu-sapuin kasurnya biar nggak gatel gitu ya. Oke, dilanjut. Ini tuh aku lanjut sapu-sapu semua ruangan rumah. Dan kebetulan meja TV-nya nggak terlalu berantakan, jadi nggak aku beresin karena nggak ada barang-barang yang numpuk di sekitaran meja TV gitu. Dan di sini lanjut aku sapu-sapu seluruh ruangan ya. Untuk kamar sama dapur tuh nggak aku rekam karena kalau misalnya direkam semuanya takutnya bosen dan kelamaan gitu. Dilanjut di depan rumah juga aku sapu-sapuin karena di depan rumah tuh sering banget berdebu ya teman-teman. Kalau gak disapuin itu jadinya tetap kotor ke dalam rumah karena kadang-kadang kan kalau misalnya pada diem di depan rumah tuh nggak pernah pakai sendal gitu ya, jadi nyeker-nyeker men gitu, jadi pasti debu-debunya tuh pada nempel di kaki dan masuk ke rumah. Apalagi kalau misalnya ke kamar gitu ya, nanti makin gatel, itu bikin kasurnya jadi merang gitu. Apa ya, merang tuh gatel ya. Pokoknya itulah ya teman-teman. Dilanjut di sini juga aku pel lantai seluruh ruangan rumah juga, cuman nggak aku rekam semuanya. Gimana nih teman-teman, puasa hari ke berapa ini, hari ke-12 ya kalau nggak salah ya. Masih semangat buat sahur dan berbuka, masih semangat buat masak dan beraktivitasnya. Di sini tuh aku kalau masak sekarang udah mulai galau ya. Jadi kalau menu sahur tuh aku masaknya itu-itu aja. Jadi kalau misalnya bikin konten masak buat sahur tuh pasti liatnya juga bosen, soalnya masaknya itu-itu aja. Aku sering banget masak sayur bayam, sering banget masak sayur oyong, yang gitu-gitulah pokoknya. Jadi
menunya tuh selalu sama, nggak ayam goreng, udang goreng, cumi goreng, ya udah gitu aja. Nah kalau misalnya untuk buka puasa, aku tuh seringnya jarang banget di rumah. Jadi kalau misalnya ada waktu buat buka puasa di rumah, aku jadi sekalian ngonten gitu. Soalnya bener-bener deh buka puasa tuh aku jarang banget di rumah. Kebetulan kerja juga sering banget jam 2, sering banget kerja dinas siang gitu, jam 2 sampai jam 8 malam. Dan kebetulan aku tuh sekarang udah dipindahin kerjaan gitu, jadi nggak dinas malam lagi, jadi bebas dinas malam gitu ya sekarang tuh aku tuh. Nah karena aku tuh nggak dinas malam lagi sekarang, jadi aku masih beradaptasi sama waktu kerja aku gitu, masih bagi-bagi waktu buat kerjaan rumah, buat kerjaan buat ngurusin anak, buat ngurusin suami, buat ngurusin rumah. Pokoknya masih agak bagi-bagi waktu gitu. Ini enaknya di jam berapa gitu kerjain rumah. Dan kebetulan kan kalau misalnya kerja jam 2 siang gitu kan pagi-paginya ada di rumah. Cuman sayangnya kan Rafa tuh kan sekolah. Jadinya aku tuh bingung galau kalau nganterin anak, akunya capek, tapi kalau nggak dianterin kasihan gitu ya, bingung jadinya tuh bagi-bagi waktu. Pokoknya gitulah ya, jadi emak-emak pokoknya rempong, emak sambil bekerja itu tapi tetap semangat. Di sini juga aku lanjut cuci piring ya, aku belum cerita ini lagi, aku lagi cuci piring yang seabreg ini. Dari tadi sahur tuh aku pokoknya pengen langsung rebahan dulu, nggak mau pegang-pegang kerjaan rumah. Pokoknya aku tuh kalau pegang kerjaan rumah tuh kalau akunya udah mood gitu ya, pokoknya nggak langsung sat-sit-set gitu aku orang itu. Jadi kalau moodnya beres-beres, buru-buru beres-beres pokoknya. Tapi aku tuh orangnya nggak beredek gitu ya, pokoknya harus semuanya beres dalam satu waktu gitu. Nanti kalau misalnya mager lagi ya udah berantakan lagi deh bunda-bunda. Ada yang setipe sama aku gak sih yang mut-mutan gitu kalau beres-beres kalau ngerjain sesuatu tuh. Dan di sini tuh kebetulan aku lagi libur kerja, libur nggak ada kerjaan gitu. Aku mau lap-lapin dapur ini yang udah mulai berdebu-debu, yang mulai kotor karena kecipratan minyak lah. Jadi aku tuh kalau misalnya lap-lapin dapur, aku lebih suka pakai tisu basah. Kebetulan karena wangi, dan juga kalau misalnya udah dilapin tuh jadi bersih gitu dan wangi bayi gitu ya dapurnya. Sebenarnya aku kan kalau dihitung-hitung sama aja kayak pakai Mr. Marshall sama tisu gitu ya. Karena aku orangnya males buat nyuci lap-lap. Kalau misalnya lap-lap bekas minyak itu suka agak nempel dan lapnya tuh jadi bau gitu, aku nggak suka. Makanya aku lebih suka lap-lapin dapur tuh pakai tisu basah kayak gini aja, lebih praktis dan lebih ringkes dan jadi wangi dapurnya. Ada yang sama suka lap-lap pakai tisu basah juga atau tisu kering? Komen di bawah ya teman-teman. Dan ini tuh bener-bener deh minyaknya tuh nyipat-nyipat kemana-mana karena baru aku jamah untuk kolong kompornya gitu. Nah di sini lanjut aku kembaliin ke tempatnya masing-masing ya, peralatan-peralatan tempur di tengah rumah ini. Ya cukup sekian video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe.